Bayangkan kamu bangun pagi, buka berita, lalu melihat satu headline yang bikin banyak negara di Asia Tenggara ikut angkat alis. Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai produsen energi, tiba-tiba mulai disebut sebagai pemain besar dalam jalur distribusi global. Bukan cuma soal minyak, tapi soal siapa yang mengendalikan arusnya. Dan di balik layar, kapal-kapal tanker raksasa mulai bergerak melintasi lautan, membawa lebih dari sekadar bahan bakar. Mereka membawa pengaruh. Beberapa tahun lalu, peran Indonesia di sektor ini masih dianggap biasa saja. Banyak yang mengira Indonesia hanya akan terus menjadi pemasok, bukan pengendali. Tapi diam-diam, strategi besar mulai disusun. Armada diperkuat, rute diperluas, dan jaringan internasional mulai dibangun secara agresif. Hasilnya, dalam waktu yang relatif singkat, jalur pelayaran yang dulu terbatas kini menjangkau berbagai wilayah penting dunia. Disinilah semuanya mulai menarik. Karena ini bukan cuma soal bisnis tapi soal posisi di peta global. Ketika sebuah negara mulai mengontrol jalur distribusi energi, itu artinya mereka punya pengaruh terhadap stabilitas, harga, dan bahkan keputusan geopolitik. Dan sebelum kita lanjut lebih dalam, kalau kamu suka konten seperti ini, yang membahas fakta tersembunyi, strategi global, dan perkembangan Indonesia di dunia, pastikan kamu tekan tombol subscribe sekarang, karena di channel ini kita bakal terus bahas hal-hal menarik yang jarang dibicarakan secara detail. Sekarang bayangkan jalur laut internasional seperti urat nadi dunia. Di sanalah energi mengalir dari satu benua ke benua lain. Setiap kapal tanker yang berlayar bukan cuma membawa muatan, tapi juga menjaga agar ekonomi global tetap berjalan. Kalau jalur ini terganggu, efeknya bisa terasa kemana-mana. Harga naik, pasokan terganggu, bahkan bisa memicu krisis. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah bagaimana Indonesia mulai masuk ke dalam sistem ini bukan sebagai penonton, tapi sebagai pemain aktif. Dengan memperluas rute dari hanya belasan menjadi puluhan jalur internasional, jangkauan operasionalnya kini mencakup Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Ini bukan langkah kecil, ini adalah loncatan besar. Banyak yang bertanya, kenapa sekarang? Kenapa Indonesia baru mulai agresif di sektor ini? Jawabannya ada di kombinasi antara kebutuhan global yang meningkat dan kesiapan internal yang akhirnya matang. Infrastruktur diperbaiki, armada diperbesar, dan yang paling penting, visi jangka panjang mulai dijalankan dengan serius. Tapi tentu saja, setiap langkah besar pasti menarik perhatian. Negara-negara lain di kawasan mulai memperhatikan. Beberapa mungkin melihat ini sebagai peluang kerjasama, tapi tidak sedikit juga yang mulai waspada. Karena ketika satu pemain mulai naik, keseimbangan lama bisa berubah. Ada juga faktor strategi yang tidak selalu terlihat di permukaan. Rute-rute yang digunakan tidak selalu yang paling umum. Dalam dunia pelayaran, memilih jalur bukan hanya soal jarak, tapi juga keamanan, efisiensi, dan stabilitas politik. Itulah kenapa istilah rute rahasia sering muncul. Bukan berarti benar-benar tersembunyi, tapi lebih kepada strategi yang tidak banyak diketahui publik. Kalau kita lihat lebih dalam, perkembangan ini juga menunjukkan perubahan cara Indonesia melihat dirinya sendiri. Dulu mungkin lebih fokus ke dalam negeri, sekarang mulai berpikir global. Ini bukan cuma tentang ekspor atau impor, tapi tentang bagaimana menjadi bagian penting dari sistem dunia. Dan jangan salah, mengelola armada tanker itu bukan hal mudah. Kapal-kapal ini berukuran raksasa, membutuhkan teknologi canggih, serta koordinasi yang sangat kompleks. Setiap perjalanan harus direncanakan dengan detail, dari cuaca hingga kondisi geopolitik di wilayah yang akan dilalui. Di sisi lain, keberhasilan ini juga membuka banyak peluang. Mulai dari peningkatan pendapatan, lapangan kerja, hingga peningkatan reputasi di mata dunia. Ketika sebuah negara mampu mengelola distribusi energi secara efisien, itu menjadi sinyal kuat bahwa mereka siap bersaing di level global. Namun tentu saja, perjalanan ini masih panjang. Tantangan ke depan tidak sedikit. Persaingan akan semakin ketat, terutama dengan negara-negara yang sudah lebih dulu kuat di sektor maritim. Selain itu,
isu lingkungan juga menjadi perhatian besar. Dunia mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih, dan industri ini harus ikut beradaptasi. Menariknya, di tengah semua tantangan itu, Indonesia justru punya posisi unik. Dengan letak geografis yang strategis, di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia sebenarnya punya keuntungan alami yang tidak dimiliki banyak negara lain. Tinggal bagaimana memanfaatkannya secara maksimal. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, apa yang terjadi sekarang bisa menjadi awal dari perubahan besar. Bukan tidak mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan dikenal bukan hanya sebagai produsen energi, tapi juga sebagai pengendali distribusinya. Dan kalau itu terjadi, dampaknya akan sangat luas. Dari ekonomi hingga politik, dari kawasan ASEAN hingga panggung global, semua akan ikut merasakan efeknya. Yang jelas, satu hal sudah terlihat. Indonesia tidak lagi bermain kecil. Langkah yang diambil sekarang menunjukkan ambisi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan dunia mulai memperhatikan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini akan menjadi titik awal kebangkitan maritim Indonesia di tingkat global? Atau justru akan memicu persaingan baru yang lebih kompleks? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Aku penasaran bagaimana kamu melihat perkembangan ini. Dan kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu supaya makin banyak yang tahu. Karena di dunia yang terus berubah ini, memahami apa yang terjadi di balik layar bisa jadi kunci untuk melihat masa depan. Dan siapa tahu, cerita besar berikutnya justru datang dari langkah yang hari ini masih terlihat diam-diam.